Dengan apakah ku balas? Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pasti hari ini semakin luar biasa. Malam hari ini Mawar datang dan juga ingin menjumpai kita semua. Saya ingin membahas tentang kekuatan Allah atau bagaimana kehebatan kuasa Tuhan. Kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan, bicara tentang bagaimana kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat firman Tuhan ini mau menjelaskan betapa hebatnya Tuhan itu. Di sana dikatakan sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Jadi kalau andaikan Bapak Ibu mau melihat kedahsyatan apa yang Tuhan kerjakan, kita bisa melihat apa yang kita bisa nikmati tiap-tiap hari. Mulai dari napas hidup, mulai dari alam semesta yang begitu indahnya, bahkan semua peristiwa perjalanan hidup kita. Bahkan ketika kita tidak mampu dan tidak berdaya, Tuhan masih bekerja. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita, ada penghiburan, ada pengharapan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Maka tanpa disadari oleh kehidupan manusia, disitulah Tuhan menunjukkan bagaimana kekayaan dan kemuliaannya bekerja dalam hidup kita. Karena kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menikmati tiap hari pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Sehingga kekayaan dan kemuliaan hanya berasal daripada Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan demikian. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba menganalisa di dunia ini ada 6 kuasa yang hari ini sedang bekerja dalam kehidupan manusia. Kuasa yang pertama adalah the power of nature, kuasa alam. Bagaimana Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat tentang kehebatan kuasa alam? Saya ingin di dalam acara Mawar ini, saya ingin mengupas dari 6 kuasa ini dengan berseri. Maka kalau andaikan kita akan melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan, ini adalah bagian awal untuk saya menjelaskan betapa dahsyatnya Yesus yang kita sembah. Maka kuasa yang pertama adalah the power of nature, kuasa alam. Kuasa yang kedua adalah the power of man. Kuasa yang ketiga the power of sin. Yang keempat the power of death. Yang kelima the power of Satan. Dan yang keenam the power of prayer. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Tawarik 29 tadi sudah mengatakan bahwa segala kuasa itu adalah milik Tuhan. Dan dia katakan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dan dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua bagaimana melihat kuasa alam itu sendiri. The power of nature. Jika Bapak Ibu melihat bagaimana background saya. Ini ketika saya berdiri di Sumba, yaitu tempatnya adalah di Sumba Barat. Dan daerah pebukitan ini jarang sekali untuk dikunjungi oleh banyak orang. Dan di sana tidak ada listrik. Bahkan dengan segala keterbatasan, tapi melihat keindahan alam itu, saya lupa dengan segala apa yang tidak ada di sana. Karena sangat luar biasa alam itu. Saya teringat akan firman Tuhan ketika peristiwa angin ribut diredakan. Waktu Yesus bersama dengan para murid menyeberang dari Danau Galilea mau ke Kapernaum. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus minta kepada para murid supaya mereka ikut bersama dengan Yesus bertolak ke seberang. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 di sana mengatakan bagaimana peristiwa para murid ini yang latar belakangnya adalah nelayan. Tapi ketika mereka melewati bersama dengan Yesus Danau Galilea sampai ke Kapernaum, para murid ini kalau dibilang sudah pakar, sudah ahli sebenarnya.
Karena tiap hari mereka menjala ikan. Mereka tiap hari bekerja berhadapan dengan angin, danau, bahkan juga dengan semua peristiwa alam yang terjadi di tengah danau. Tetapi ketika bersama dengan Yesus, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan para murid ini? Angin tofan masuk ke dalam perahu mereka, malah mereka bertanya, "Hai guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Pertanyaannya, mereka diajak oleh Yesus. Maka ketika Yesus mengajak, maka sebenarnya mereka harus tahu Yesuslah yang bertanggung jawab. Karena Yesuslah yang mengajak mereka bertolak ke seberang. Tapi ketika mereka berhadapan dengan satu masalah angin tofan dan angin ribut, mereka malah bertanya dan malah mereka meragukan Yesus. "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini berarti mau menunjukkan tidak menjamin setiap hari orang ikut Tuhan, dia sudah kenal Tuhan. Bagaimana kita untuk mengerti kekuatan kuasa Tuhan sedangkan kita tidak pernah hidup di dalam firman? Bagaimana kita bisa mengerti kuasa dan kehebatan Tuhan jika kita meragukan Tuhan? Kadangkala ketika peristiwa datang membuat kita menggerutu dan bersungut-sungut. Tapi lewat peristiwa itu sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat sedang bekerja dalam hidup kita. Maka Tuhan bilang pada ayatnya yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Di sana dikatakan bahwa Tuhan bertindak untuk menghardik angin dan danau itu. Dia cuma katakan apa? Hanya dua kata, tenang dan diam. Diam dan tenanglah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita belajar tentang kekuatan Tuhan, bagaimana kita belajar tentang kedahsyatan Tuhan. Tuhan hanya minta ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan hanya minta tenang, belajar berdiam diri, belajar untuk melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Dan jangan kita meragukan Tuhan, karena Tuhan percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dari angin dan danau yang diredakan oleh Tuhan, angin ribut diredakan. Pembelajaran yang penting bagi kita adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan ketika Dia mengajak kita untuk bisa masuk sampai dengan hari ini. Kita bersyukur kita bisa masuk bulan November, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan mempercayakan kita untuk bertolak sampai dengan hari ini. Berarti Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. The power of nature hanya bisa dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia berdaulat atas hidup kita. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita ragu dan kenapa kita takut? Maka firman Tuhan katakan lagi di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-40. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Pada hari ini saya di acara Mawar, saya mengajak kita semua, belajarlah untuk tidak meragukan Tuhan. Belajarlah untuk tetap yakin bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Karena the power of nature, alam ini pun bisa ditaklukkan oleh Yesus. Itu baru satu analisa. Saya akan menganalisa di dalam acara Mawar ada 6 analisa kuasa yang akan saya kupas tiap-tiap seksi. Pada saat ini saya belajar bahwa hidup ini begitu luar biasa. Jika Tuhan yang mempercayakan kita hidup sampai hari ini, maka biarkanlah Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, mengapa engkau takut dan mengapa engkau tidak percaya? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau hari ini ketika kita yakinkan bahwa alam ini saja bisa takluk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita masih meragukan apa yang Tuhan sudah berikan lewat alam ini? Saya percaya hari ini banyak anugerah Tuhan yang boleh kita lewati sampai detik ini. Tetapi satu hal yang Tuhan